Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Semua yang terlahir ke semesta raya itu pasti pertemuan antara sperma ayah bertemu dengan ovum ibu. Maka lahirlah antara ayah dan ibu pertemuan sperma dan ovum, lahirlah yang namanya adalah anak. Itulah adalah kita semua. Jadi kita ini lahir berdasarkan proses sudah pasti. Mengandungnya aja 9 bulan gitu. Tapi pernahkah kita merenung bahwa jumlah sperma yang dihasilkan oleh ayah itu jumlahnya jutaan bahkan ratusan juta, banyak banget. Tapi pernahkah kita bersyukur bahwa dari ratusan juta kesempatan yang terpilih cuma satu dan kitalah yang terpilih. Berarti kita ini pemenang dari ratusan juta kalau mau disebut casting gitu. Audisi gitu. Kita ini kepilih dari ratusan juta peserta yang dipilih cuma satu. Berarti kan kita ini so special. Berarti kan kita ini memang dipersiapkan untuk dipilih gitu. Nah, ini hal yang kadang-kadang kenapa kita masih banyak mengeluh. Kita masih banyak khawatir, cemas berlebih. Karena jangan-jangan kita tidak benar-benar mengenali diri gitu. Kita benar-benar jangan-jangan nggak sadar, nggak ngerti bahwa kita ini semua adalah terpilih. Maka kalau kita renungkan ulang, dari ratusan juta yang dalam tanda petik ikut audisi dan yang terpilih adalah kita cuma satu, the only one, the one gitu kira-kira. The one inilah yang akan menjalankan sebuah perjalanan yang sangat indah sebetulnya. Jadi di awal, mari kita sama-sama sadari bahwa hidup ini adalah berkah yang luar biasa, yang sebetulnya kita ini menang dalam kompetisi ratusan juta, banyaklah gitu intinya, dan kita adalah yang terpilih. Jadi poin pentingnya adalah sadarilah bahwa kita ini terpilih. Pertanyaan berikutnya, terus kalau terpilih untuk apa dipilih? Kan gak mungkin tiba-tiba terpilih tidak ada job desk-nya. Gak mungkin tiba-tiba terpilih, gak ada tujuan dipilih untuk apa, kan gak mungkin. Maka ada peran yang sangat-sangat sederhana. Kalau saya mau menggambarkan lagi dengan sangat mudah supaya kita menganalogikan gitu kira-kira. Gampangannya kurang lebih seperti ini. Kalau mau dimudahkan, Allah ini sedang membuat yang namanya grand skenario, GS gitu ya. Berarti ada skenario besar tuh. Di mana skenario ini mau dipersiapkan untuk sebuah panggung sandiwara, saya sebut PS aja gitu. Ya kalau mau dianalogikan secara teatrikal, jadi ini mau ada pagelaran panggung besar banget. Allah sebagai dalangnya, sebagai dalam tanda petik sutradaranya, memerlukan aktor dan aktrisnya. Di mana untuk mengisi perannya, itu perlu casting. Dan kita semua ini lulus casting. Di mana yang terlahir adalah aktor aktris yang akan memerankan panggung sandiwara besar ini untuk menjalankan grand skenario atau skenario besar dari Sang Maha itu sendiri gitu. Dan kita terpilih. Tadi kita sadari bahwa innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita datang dari Dia. Nomor satu yang harus kita sadari adalah kita semua adalah visitor atau kita semua ini adalah tamu. Maka kita harus tahu, harus ngerti, harus menyadari tamu tuh bersikaplah seperti tamu gitu kira-kira. Jangan jadi tamu yang dalam tanda petik kurang ajar gitu. Maka yang paling penting berbicara masalah tamu, yang namanya tamu tuh nggak pernah punya hak memiliki. Karena kita di sini hanya diberikan fasilitas. Tamu sekali lagi tidak pernah punya hak untuk memiliki. Tapi berapa persen manusia sekarang yang dalam tanda petik udah jelas-jelas kita adalah tamu, udah jelas-jelas kita nggak pernah memiliki, tapi hobinya manusia itu merasa kehilangan gitu. Poin yang paling penting adalah sadarilah bahwa kita semua adalah tamu semesta yang sedang menjalankan peran di mana kita tidak pernah memiliki apapun. Maka sekali lagi, ketenangan hidup juga akan dialami ketika mulai melepaskan rasa memiliki. Karena sekali lagi, kita nggak pernah punya apa-apa. Yang kedua, kita tamu ini adalah dikasih perjalanan untuk melakukan pembelajaran. Saya biasa mengatakan bahwa kita adalah visitor adalah learner, pembelajar, di mana hidup adalah belajar. Maka, setiap jam adalah jam pelajaran,
Setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang hadir ke kita itu pasti mau memberikan pelajaran untuk kita. Gitu. Maka kalau mau dikatakan dalam sistem pendidikan, long life education. Hidup ini semuanya pembelajaran. Maka ingat waktu kita sekolah kan, di setiap sekolah tuh pasti ada ujian untuk naik kelas gitu. Maka hidup ini adalah rentetan dari ujian menuju ujian untuk naik kelas kepada kelas kehidupan yang lebih baik. Tapi bedanya cuma sederhana. Waktu di sekolah formal, kita belajar dulu, baru ujian. Tapi di School of Life ini, di sekolah kehidupan ini, banyak hal yang kita diuji dulu, baru kita mengambil pelajaran dari ujian-ujian. Maka kalau kita punya mindset, kita punya kesadaran bahwa hidup ini adalah naik kelas menuju kepada kesadaran yang lebih baik, kita akan menyadari bahwa setiap detik dalam kehidupan kita sebetulnya dalam tanda petik adalah ujian kesadaran kita. Dan yang paling penting, nomor 3, pendatang yang sedang belajar, tujuan akhirnya, kalau saya boleh mengutip dari ayat Al-Quran, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu garis bawahi terakhirnya adalah lil alamin. Dan aku tidak menciptakan, mengutus semuanya, memilih semuanya, memerankan semuanya, hanya untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Poin yang paling penting yang akan kita dinilai dalam kehidupan ini adalah, saya selalu mengatakan ini adalah impact-nya. Impact dari kehidupan. Value hidup ini bukan dari seberapa tinggi jabatannya, seberapa kayanya, seberapa banyak mobilnya, seberapa terkenalnya. Itu bumbu kehidupan lah. Tapi hidup itu sendiri justru penilaian akhirnya itu cuma satu. Seberapa manfaat yang kita berikan kepada sesama. Karena poin pentingnya, kita melakukan 3 keharmonisasian. Pertama adalah harmony with God kepada Tuhan. Yang kedua, harmony with nature, kepada semesta. Dan yang ketiga adalah harmony with people tentu saja. Keselarasan dengan sesama manusia. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan pemaparan awal ini mulai menyadarkan kita tentang pemaknaan hidup gitu. Mulai menyadari bahwa kita lagi menjalankan peran yang sangat panjang. Kita lagi mau memerankan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, indah tentu saja. Karena kita semua ini adalah terpilih. Karena kita semua ini diberikan castingnya masing-masing. Diberikan kurikulumnya juga masing-masing. Maka mari kita mulai fokus kepada kurikulum kita. Karena begitu kita terlalu sibuk memikirkan yang di luar, terlalu sibuk telunjuknya keluar, kita akan benar-benar sulit untuk mengenal siapa diri kita. Nah, mudah-mudahan begitu kita mulai menyadari bahwa kita ini tamu semesta, kita ini adalah pembelajar, dan kita ini outputnya atau hasilnya adalah memberikan impact, kita akan selalu bisa bermanfaat kepada siapapun. Selamat menjalankan perjalanan ini, semoga semakin menambah kesadaran dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.